Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Nur Saputra. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi Employee Engagement Studi pada PT Trimitra Citra Hasta. Ya, untuk isu dan fenomenanya, untuk isu ada peningkatan efektivitas kerja, kemudian untuk fenomena, yaitu pencapaian kerja, prinsip kualitas, dan komitmen membangun kinerja. Kemudian di sini ada data produktivitas Departemen Lendika Welding PT Trimitra Citra Hasta. Ini bisa kita lihat dari Oktober tahun 2020 sampai dengan Oktober tahun 2021. Ada peningkatan planning dan data aktual yang cukup signifikan. Ini disebabkan karena permintaan konsumen yang melonjak drastis. Itu kita bisa lihat dari November tahun 2020 sampai dengan Oktober tahun 2021, planning di atas 11.000, dan untuk aktualnya atau output data aktualnya itu di atas 9.000. Nah, dan di sini di bulan Mei tidak ada produksi untuk untuk produktivitas yang ini karena tidak adanya permintaan dari konsumen. Kemudian saya lanjut, penjelasan tentang ketiga variabel, yaitu budaya organisasi, kinerja karyawan, dan employee engagement. Yang pertama, variabel X, ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah nilai dan norma yang dilakukan karyawan dalam bekerja, yaitu sikap dan perilakunya untuk bekerja dalam tempat kerja. Kemudian kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian variabel Z ada employee engagement, yaitu adalah komitmen dan keterikatan antara perusahaan dan karyawan sehingga dapat membangun dan mempertahankan kinerja. Kemudian di sini ada alasan memilih objek penelitian di PT Trimitra Citra Hasta. Yang pertama, produknya beragam, yaitu produk spare part mobil dan motor, yaitu spare part otomotif, yaitu banyak sekali dan beragam. Nah, di sini ada produk-produk unggulan, yaitu yang contohnya seperti sepeda motor, yaitu ada produk handlebar, kemudian rem. Terus untuk yang mobil itu ada pedal, ada pintu mobil, dan lain sebagainya. Kemudian untuk spare part otomotif ini berhasil menguasai pasar karena pasar otomotif ini sangat diminati oleh konsumen-konsumen pada PT-PT yang besar. Kemudian kita lanjut, yaitu landasan teori. Nah, di sini ada indikator dan penulis. Nah, yang pertama ada variabel Y, kinerja karyawan. Indikatornya ada 3, yaitu berdayaan peran kerja, perilaku terhadap pelanggan, dan kerja tim. Nah, penulisnya Kennedy tahun 2001. Kemudian variabel X, budaya organisasi. Ada 5 indikator, yaitu perhatian terhadap detail, inovasi, orientasi tim, orientasi hasil, agresivitas. Penulis dan tahun Ilham Hidayah Napitupulu tahun 2018. Kemudian variabel Z, employee engagement, yaitu ada 6, yaitu karakteristik pekerjaan, dukungan organisasi yang dirasakan, dukungan supervisor, penghargaan dan pengakuan, keadilan prosedural, keadilan distributif. Itu SAKS pada tahun 2006. Lanjut. Ini ada hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4. Kita akan jelaskan melalui kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini yang pertama ada budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Kita lihat lagi di hipotesisnya, penjelasannya. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT X Digital Agency. Berarti ini ada keterkaitan dan hubungan, yaitu jurnalnya pakai
internasional, yaitu Journal of Economic Business and Accounting Research. Itu judulnya The Influence of Organizational Culture on Employee Performance, Job Satisfaction as an Intervening. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu budaya organisasi terhadap employee engagement. Nah, ini menyatakan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Nah, ini terbit di Journal of Proceedings of Management tahun 2014. Pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap employee engagement di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian hipotesis yang ketiga, employee engagement terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini hasil penelitian menyatakan bahwa variabel employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Tirta Rezeki Dewata. Nah, judulnya pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan pada PT Tirta Rezeki Dewata terbit di jurnal Agora. Terakhir ada hipotesis keempat. Itu budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi employee engagement. Nah, di sini hasil penelitian budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan employee engagement secara parsial memediasi hubungan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan di sektor pendidikan di Malaysia. Nah, jurnalnya Effect of Organizational Culture on Employee Performance, a Mediating Role of Employee Engagement in Malaysia Education Sector terbit di International Journal of Supply and Operation Management. Kemudian lanjut, arti pentingnya mediasi. Nah, di sini ada 3 variabel. Yang pertama ada budaya organisasi, yaitu adalah variabel eksogen. Variabel eksogen yaitu variabel yang belum ada yang mempengaruhi variabel lain. Kemudian untuk kinerja karyawan dan employee engagement adalah variabel endogen. Nah, variabel endogen ini sudah dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, bisa kita simpulkan untuk yang A, budaya organisasi semakin baik, maka semakin baik juga tingkat kinerja karyawan serta mempengaruhi tingkat kinerja karyawan secara efektif. Mega dan Surya tahun 2016. Semakin tinggi yang B, semakin tinggi tingkat keterikatan karyawan, employee engagement, maka tingkat kinerja karyawan akan semakin meningkat. Sofyan dan Ahmad tahun 2015. Yang C, semakin baik keterikatan karyawan atau employee engagement, maka budaya organisasi yang dilakukan akan semakin baik dan mempengaruhi tingkat kinerja. Teguh dan Joko tahun 2019. Kemudian yang terakhir ada metodologi penelitian, yaitu populasi 71 karyawan, metode penarikan sampel jenuh, yaitu 71 karyawan, karena di bawah 100 orang. Probability sampling, yaitu menggunakan sampel jenuh, dan metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Ya, cukup sekian penyampaian presentasi proposal skripsi dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.